Jahanam setelah 300 kilometer, aku mengenal seorang pemuda yang dulu termasuk orang-orang yang ialai dari mengingat Allah. Dulu dia bersama dengan teman-teman yang buruk sepanjang masa mudanya. Pemuda itu meriwayatkan kisahnya sendiri, "Demi Allah, yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, aku dulu keluar dari kota Riyadh bersama dengan teman-temanku, dan tidak ada satu niat dalam diriku untuk melakukan satu ketaatan pun untuk Allah, apakah untuk syalat atau yang lain." Al-Kisah, kami sekelompok pemuda pergi menuju kota Dammam. Ketika kami melewati papan penunjuk jalan, maka teman-teman membacanya, Dammam 300 km. Maka aku katakan kepada mereka, aku melihat papan itu bertuliskan Jahanam 300 km. Mereka pun duduk dan menertawakan ucapanku. Aku bersumpah kepada mereka atas hal itu, akan tetapi mereka tidak percaya, maka mereka pun membiarkan dan mendustakanku. Berlalulah waktu tersebut dalam canda tawa, sementara aku menjadi bingung dengan papan yang telah kubaca tadi. Selang beberapa waktu, kami mendapatkan papan penunjuk jalan lain. Mereka berkata, Dammam 200 km. Kukatakan, Jahanam 200 km. Mereka pun menertawakan aku dan menyebutku gila. Kukatakan, demi Allah, yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, sesungguhnya aku melihatnya bertuliskan Jahanam 200 km. Mereka pun menertawakanku seperti kali pertama, dan mereka berkata, diamlah, kamu membuat kami takut. Aku pun diam, dalam keadaan susah, yang diliputi rasa keheranan. Aku memikirkan perkara aneh ini. Keadaanku terus-menerus bersama dengan pikiran dan keheranan, sementara keadaan mereka bersama dengan gelak tawa dan candanya, hingga kemudian kami bertemu dengan papan penunjuk jalan yang ketiga. Mereka berkata, tinggal sedikit lagi, Dammam 100 km. Kukatakan, demi Allah yang Maha Agung, aku melihatnya, Jahanam 100 km. Mereka berkata, tinggalkanlah kedustaan, engkau telah menyakiti kami sejak awal perjalanan kita. Kukatakan, turunkan aku ingin kembali. Mereka berkata, apakah engkau sudah gila? Kukatakan, turunkan aku, demi Allah, aku tidak akan menyelesaikan perjalanan ini bersama kalian. Maka mereka pun menurunkanku, aku pun pergi ke arah lain dari jalan tersebut. Aku pun tinggal di jalan itu beberapa saat, dengan memberikan isyarat kepada tunggangan-tunggangan untuk berhenti, tetapi tidak ada seorang pun yang berhenti untukku. Selang beberapa saat, berhentilah untukku seorang pemandu yang sudah tua. Aku pun mengendarai tunggangan bersamanya. Saat itu dia dalam keadaan diam lagi, sedih, dan tidak berkata-kata walaupun satu kalimat. Maka ku katakan kepadanya, baiklah, ada apa dengan anda? Kenapa anda tidak berkata-kata? Maka dia menjawab, sesungguhnya aku sangat terkesima dengan sebuah kecelakaan yang telah kulihat beberapa saat yang lalu. Demi Allah, aku belum pernah melihat yang lebih buruk darinya selama kehidupanku. Kutanyakan kepadanya, apakah mereka itu satu keluarga atau selainnya? Dia menjawab, mereka adalah sekumpulan anak-anak muda, tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat. Maka dia memberitahukan kepadaku ciri-ciri tunggangannya, maka aku pun mengenalnya, bahawa mereka adalah teman-temanku tadi. Maka aku pun meminta kepadanya untuk bersumpah atas apa yang telah dia katakan. Maka dia pun bersumpah dengan nama Allah. Maka aku pun mengetahui bahawa Allah telah mencabut roh teman-temanku setelah aku turun dari tunggangan mereka tadi, dan Dia telah menjadikanku sebagai pelajaran bagi diriku dan yang lain. Aku pun memuji Allah yang telah menyelamatkanku di antara mereka. Sesungguhnya pemilik kisah ini menjadi seorang laki-laki yang baik, padanya terdapat tanda-tanda kebaikan. Setelah dia kehilangan teman-temannya dengan kisah ini, yang setelahnya dia bertaubat dengan taubat nasuha. Maka ku katakan, wahai saudaraku, apakah engkau akan menunggu kehilangan 4 atau 5 teman-temanmu sampai kepada perjalanan seperti perjalanan ini, agar engkau bisa mengambil pelajaran darinya? Dan tahukah engkau, bahawa kadang bukan engkau yang bertaubat kerana sebab kematian teman-temanmu, melainkan engkaulah yang menjadi sebab pertaubatan teman-temanmu kerana kematianmu di atas maksiat dan kerusakan. Naudzubillah, ya Allah, jangan jadikan kami sebagai pelajaran bagi manusia, tetapi jadikanlah kami sebagai orang yang mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada mereka, dan dari apa saja yang terjadi di sekitar kami. Allahumma amin. Semoga dapat menjadi pelajaran agar kita dapat berubah, tidak menunggu besok atau hari tua kerana kematian selalu ada di dekat kita. Wallahu a'lam.